Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan forum kita forum yang mendatangkan kebaikan. Allah jadikan ilmu yang kita pelajari ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Dan insyaallah kajian kita di kesempatan kali ini akan membahas 4 larangan dalam transaksi jual beli yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Tadi telah disampaikan dalam muqaddimah oleh yang terhormat Ibu Mahmudah bahwa betul sekali transaksi jual beli adalah transaksi yang sangat sering kita lakukan. Dan bahkan hampir tiap hari kita melakukan kegiatan ekonomi yang bernama jual beli itu. Kalau transaksi yang lain seperti mudharabah atau musyarakah atau transaksi salam atau transaksi istisna atau transaksi yang lain, mungkin kita jarang menemukannya atau jarang melakukannya. Tapi untuk transaksi jual beli, ini adalah transaksi kegiatan ekonomi yang paling sering kita lakukan. Oleh karena itu sebagai seorang muslim yang kita menyadari bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan nantinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat, maka sudah selayaknya bagi seorang muslim untuk mengenali hukumnya, mengenali aturannya, apa saja yang harus kita ketahui agar praktek jual beli yang kita lakukan tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memahami bahwa setiap aktivitas ekonomi yang kita lakukan nanti akan menjalani hisab. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "La tazalu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al." Kaki seorang hamba gak bakalan geser kelak di hari kiamat sampai dia ditanya oleh Allah. Tentang apa dia ditanya? Tentang 4 hal. Salah satunya adalah kata Nabi SAW, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Sang hamba akan ditanya oleh Allah tentang hartanya. Dari mana dia dapatkan harta itu? Dan untuk apa dia gunakan harta itu? Maka setiap muslim yang memiliki harta, dia harus bersiap untuk mendapatkan pertanggungjawaban di akhirat. Untuk dimintai pertanggungjawaban di akhirat, dan Allah Ta'ala akan bertanya kepadanya dari 2 pintu. Dari mana dia mendapatkan dan untuk apa dia gunakan. Karena itu bagian dari karakter dunia. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh yang dinisbahkan perkataan ini kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa karakter dunia halaluhu yuhasab wa haramuhu yu'adzab. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Tidak ada pilihan yang ketiga. Sehingga meskipun kita sudah berusaha untuk mencari yang halal sekalipun, kita akan menjalani hisab. Apalagi ketika seorang hamba itu mendapatkan sesuatu yang haram, maka ada peluang azab bagi dia. Karena karakter dunia halaluhu yuhasab wa haramuhu yu'adzab. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Karena itu yang menjadi komitmen kita dan harapan kita bersama adalah, kalaupun kita tidak bisa bebas dari hisab, kalaupun kita tidak bisa menghindar dari yang namanya hisab, minimal kita berharap semoga ketika kita dihisab oleh Allah, hisab yang kita jalani tidak menjadi sumber masalah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah cita-cita kita. Sehingga harapan kita terhadap aktivitas dunia yang kita lakukan, yang saat ini kita nikmati hasilnya, semoga nanti saat kita menghadap Allah, kalaupun kita tidak bisa bebas dari hisab, minimal kita berharap semoga hisab yang kita jalani tidak menjadi sumber masalah, tidak mendatangkan musibah yang lebih besar ketika kita di akhirat. Karena ketika seorang hamba hartanya dipenuhi dengan sesuatu yang haram, maka harta yang dia miliki justru akan mendatangkan azab dan bencana bagi kehidupannya di akhirat.
Karena itu latar belakang kenapa kita perlu belajar tentang masalah hal-hal yang haram dalam muamalah agar kita bisa selamat di akhirat. Baik, jamaah yang kami hormati, terutama yang perlu kita kenali adalah bagian larangan-larangan, bagian yang haram dalam transaksi. Karena hukum asal transaksi itu mubah, sementara yang dilarang sifatnya pengecualian. Dan yang namanya pengecualian tentu saja lebih sedikit dibandingkan yang tidak dikecualikan. Sehingga terdapat sebuah kaidah, hukum asal dalam bermuamalah adalah mubah kecuali yang dilarang. Nah, yang dilarang karena dikecualikan berarti lebih sedikit. Karena itu kita pelajari bagian yang dikecualikan ini. Nanti sisanya yang diperbolehkan, hukumnya diperbolehkan, silahkan dilakukan. Maka kita fokus untuk mengenali bagian yang dilarang. Baik, dari sini kita bisa memahami bahwa ketika hukum asal jual beli itu mubah, sementara yang dilarang sifatnya jauh lebih sedikit karena dia sifatnya pengecualian, maka seharusnya kita mengedepankan prinsip husnudzon kepada syariat Allah. Allah memberikan kelonggaran dan kemudahan kepada hambanya. Sehingga dalam masalah transaksi, Allah jadikan kepada mereka banyak hal yang dibolehkan, yang dilarang hanya sedikit. Artinya jangan sampai muncul suudzon dalam diri kita, jadi orang Islam itu susah. Apalagi kalau sudah belajar agama, terlalu banyak yang dilarang dalam bermuamalah. Ini keliru. Yang benar terlalu banyak yang diperbolehkan. Kok sampai ada orang yang berkomentar terlalu banyak yang dilarang? Masya Allah. Bisa jadi orang ini suudzon kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang dibolehkan jauh lebih banyak daripada yang dilarang. Baik. Kemudian di kesempatan kali ini kita mengangkat 4 transaksi jual beli yang dilarang. Kenapa 4? Karena 4 ini disebutkan dalam satu rangkaian hadis. 4 larangan ini disebutkan dalam satu rangkaian hadis. Karena disebutkan dalam satu rangkaian hadis, maka kita pelajari secara bersamaan agar kita bisa mendapatkan kesimpulan yang komplit dari satu hadis Nabi SAW. Mengamalkan sabda beliau SAW, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan hadis dariku meskipun hanya satu ayat. Dan kita akan membahas itu dengan membacakan satu buah hadis dari Nabi SAW yang berisi 4 larangan jual beli. Larangan-larangan yang lain ada nggak, Pak? Masih banyak. Ada di riwayat-riwayat yang lain, di hadis-hadis yang lain. Namun kenapa 4 ini yang kita bahas? Karena 4 ini disebutkan dalam satu hadis. Contoh yang lain misalnya begini ya. Kita sering mengenal ada istilah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Apakah sahabat yang dijamin masuk surga hanya 10? Jawabannya tidak. Terus kenapa yang terkenal cuma 10? Karena yang 10 ini, yang 10 sahabat ini disebutkan dalam satu deretan hadis. Rasulullah SAW bersabda, "An-Nabiyyu fil jannah, wa Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Abdurrahman fil jannah, wa Abu Ubaidah fil jannah." Nabi di surga, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Abdurrahman di surga, Abu Ubaidah ibnul Jarrah di surga. Jadi disebutkan dalam satu deretan hadis untuk menunjukkan nilai keistimewaan 10 orang ini. Makanya sering disebutkan 10 orang yang al-ashrul mubasysyaruna bil jannah, 10 orang yang mendapatkan kabar gembira untuk masuk surga. Sementara sahabat yang lain ada juga yang mendapatkan kabar gembira masuk surga, tapi di luar dari 10 yang disebutkan dalam satu rangkaian hadis tadi. Baik. Maka di sini kita bahas 4 karena 4 ini yang disebutkan dalam satu rangkaian hadis, meskipun masih ada beberapa larangan yang lain yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain. Baik, kami minta kesempatan untuk bisa share konten.
Kita akan bacakan hadis yang dimaksud. Hadis yang dimaksud adalah hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dan ini ada sebuah artikel yang sudah saya tulis cukup lama. Judulnya Larangan dalam Jual Beli, isinya 4 ya. Ada 4 larangan jual beli. Yang pertama, tidak boleh menggabungkan utang dengan jual beli. Yang kedua, tidak boleh ada 2 syarat dalam jual beli. Yang ketiga, tidak boleh mengambil keuntungan tanpa ada usaha dan pengorbanan. Yang keempat, tidak boleh menjual barang yang tidak dimiliki. 4 larangan jual beli itu yang disebutkan dalam satu hadis. Dan ini artikel yang sudah cukup lama, insya Allah akan kita angkat. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, La yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Wala syartani fi bai'in. Tidak pula 2 syarat dalam jual beli. Tidak boleh ada 2 syarat dalam jual beli. Wala ribhu ma lam tadman. Dan tidak boleh ada keuntungan tanpa ada pengorbanan, tanpa ada menanggung resiko kerugian. Wala bai'u ma laisa 'indak. Dan tidak boleh menjual barang yang tidak kamu miliki. Dan hadis ini statusnya hadis yang hasan, riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Baik. Dalam hadis ini Rasulullah SAW melarang 4 transaksi ini dalam satu buah hadis sekaligus, dalam satu rangkaian hadis, dan kita akan mempelajari satu demi satu dari masing-masing apa yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Bagian yang pertama, Nabi SAW bersabda, La yahillu salafun wa bai'. Tidak halal menggabungkan antara utang dengan jual beli. Ada 2 bentuk penggunaan kata salaf dalam bahasa Arab. Pertama, digunakan untuk menyebut utang, dan yang kedua digunakan untuk menyebut jual beli salam. Nabi SAW di sini mengatakan la yahillu salafun, tidak halal salaf. Nah, salaf di sini artinya adalah utang. Tidak halal utang wa bai' digabung dengan jual beli. Sekarang apa makna utang tidak boleh digabung dengan jual beli? Coba kita lihat keterangan yang disampaikan oleh At-Tirmidzi ketika beliau mengutip keterangan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Qala Ishaq bin Mansur. Ishaq bin Mansur mengatakan, Qultu li Ahmad, aku pernah bertanya kepada Imam Ahmad, Ma makna nahyun an salafin wa bai'? Apa makna larangan utang digabung dengan jual beli? Qala, jawab beliau, ayyakuna yuqriduhu qardan, seseorang memberikan utang kepada orang lain, thumma yubayyi'uhu bai'an yazdadu alaih, lalu mereka melakukan transaksi jual beli sebagai syarat dari akad utang. Wa yahtamilu ayyakuna yuslifu ilaihi fi syai'in fayaqulu illam yatahayya indaka fahuwa bai'un alaika. Bisa juga bentuknya adalah si A mengutangi si B, lalu ketika dia menagih, dia mengatakan, kalau kamu tidak bisa melunasi sekarang, maka kamu wajib jual barangmu. Baik. Sehingga di situ ada penggabungan antara utang dengan jual beli. Maka berdasarkan keterangan ini, kita bisa membuat sedikit persamaan begini ya. Bahwa tadi kita telah menyampaikan utang tidak boleh digabung dengan jual beli. Di mana yang terjadi utang di sini adalah akad 1, sedangkan jual beli adalah akad 2. Akad 1 ini akad utama, sementara akad 2 ini adalah akad syarat untuk akad 1. Akad 1 adalah akad utama, sementara akad yang kedua yaitu jual beli adalah syarat untuk akad yang pertama, yaitu akad utang.
Paham ya di sini ya? Ketika praktek ini dilakukan, maka model transaksi semacam ini termasuk di antara transaksi yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kenapa itu dilarang? Coba kita lihat keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Illah atau latar belakang kenapa itu dilarang. Ada sebuah kaidah yang disampaikan oleh sahabat Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan manfaat, maka manfaat itu adalah riba. Setiap utang yang menghasilkan keuntungan, maka keuntungan itu adalah riba. Baik. Syekh Atiyah Muhammad Salim rahimahullah mengatakan, latar belakang, ilah itu artinya latar belakang ya. Larangan menggabungkan jual beli dengan utang terkait kemungkinan adanya riba. Baik barang itu milik kreditur maupun milik debitur. Sehingga kenapa itu dilarang? Karena ada manfaat dari transaksi utang. Ya. Sehingga di sini akad 2 adalah manfaat tambahan dari akad 1. Akad 2 adalah manfaat tambahan dari akad 1. Sehingga saat akad 2 ini digabungkan dengan akad 1, maka di situ ada akad utama yang dijadikan, yang di situ ada syarat untuk akad utama itu, yaitu akad jual beli. Baik. Sebagai contoh yang ada di lapangan ya, kita kasih contoh sekarang. Dan ketika ada bentuk manfaat seperti ini, berarti di situ hasilnya adalah utang yang menghasilkan manfaat. Utang yang menghasilkan manfaat. Dan setiap utang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu hukumnya dilarang. Kita kasih contoh misalnya. Ya. Ada seorang nelayan. Nah, nelayan ini butuh modal. Butuh modal. Dalam kurung butuh utang. Nelayan ini butuh utang. Sudah? Lalu ada saya sebut saja misalnya Pak A memberi utang ke nelayan ini. Dan si A ini adalah pengepul ikan atau pengepul hasil laut. Si A ini pengepul hasil laut. Maka si A memberikan utang kepada si nelayan tadi senilai 10 juta dengan syarat nanti jika kamu mendapatkan hasil laut yang bisa diekspor seperti kepiting, udang, atau ikan kerapu atau apapun, maka wajib dijual ke tempat saya. Jadi A ya, memberikan utang 10 juta ke nelayan dan perjanjiannya nanti kalau sudah punya uang silakan dikembalikan dengan nilai yang sama 10 juta, tidak boleh lebih dari itu. Utang 10 juta kembalikan 10 juta. Tapi syaratnya nelayan ini harus menjual hasil laut ke Pak A. Maka terjadilah 2 akad di situ, yaitu akad utang yang digabung dengan jual beli. Begini ya. Dan praktek ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena A mendapatkan manfaat berupa apa? Dia dengan mudah bisa mendapatkan hasil laut dengan cara memberikan utang kepada para nelayan. Seolah-olah dia itu punya karyawan, yaitu para nelayan yang berusaha untuk mencari hasil laut tadi dengan cara memberikan utang kepada mereka.
Meskipun jual beli ini harganya normal, tapi dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'annahu dzari'atun ila riba, karena ini termasuk jalan ya yang mengantarkan seseorang untuk melakukan transaksi riba. Walhamdulillah. Insyaallah bisa dipahami ya. Nah, ini juga cukup banyak kejadiannya di sekitar kita, di daerah pertanian juga ada. Sehingga ada juga petani yang dia butuh utang modal ya. Kemudian dikasih utang oleh Pak B. Namun Pak B mensyaratkan petani ini harus jual hasilnya, jual hasil pertanian ke B. Dan dua ini satu ikatan. Dua ini satu ikatan. Sehingga utang dengan jual beli hasil pertanian ini satu ikatan. Sebagaimana tadi ya, utang 10 juta dengan jual hasil laut ini satu ikatan. Kok ketahuan nelayan ini menjual ke orang lain, wah, diomeng karo si A, ya. Dimarahi sama si A. Dan nanti utang itu akan dicabut dengan segera. Kamu nggak boleh kayak gitu, melanggar kesepakatan. Dikai utang, perjanjiannya adalah kamu harus menjual hasil laut kepada saya, tidak boleh kepada orang lain. Maka praktek itu hakikatnya adalah menggabungkan antara utang dengan jual beli, yang itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kita jumpai di daerah pesisir cukup banyak, di daerah pertanian juga cukup banyak. Saya orang Lamongan, rumah saya dengan laut kurang lebih cuma 200 meter. Dan praktek ini sangat banyak di kampung asal saya. Sehingga para toke-toke yang punya uang, dia ngambil uang dari bank. Setelah terima uang dari bank, lalu diutangkan kepada para nelayan. 5 juta, 10 juta. Dengan ikatan, pokoknya kalau kemudian dapat hasil laut yang bisa diekspor, wajib dijual ke toke ini. Masya Allah. Lalu oleh toke ini dijual ke Surabaya, hasil laut tadi. Dan itu rebutan nelayan. Jadi sampai ngasih utang itu rebutan. Sehingga sampai ada nelayan yang mau mengembalikan, itu kadang ditolak. Jangan, gak usah dikembalikan. Nanti dulu, pokoknya kamu pegang dulu. Tujuannya biar mempertahankan ikatan, agar nelayan ini tetap memasok. Nelayan ini tetap memasok hasil laut yang dia dapatkan. Kalau tidak, dia kesulitan untuk mendapatkan pasokan. Praktek ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Selanjutnya kita beralih ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wala syartani fi bai'in." Tidak boleh ada dua syarat dalam jual beli. Tidak boleh ada dua syarat dalam jual beli. Al-Athram menceritakan, ada orang yang bertanya kepada Imam Ahmad, banyak orang yang tidak mau ada syarat dalam jual beli. Bagaimana pendapat Anda? Jawab Imam Ahmad, "Asyartul wahid la ba'sa bihi fil bai'. Innama naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syartaini fil bai'." Satu syarat tidak jadi masalah dalam jual beli, yang dilarang adalah dua syarat dalam jual beli. Di antara dalil boleh adanya, dan ini adalah pendapat yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Kemudian dalam transaksi jual beli itu boleh mengajukan syarat. Tapi ulama beda pendapat, apakah boleh lebih dari satu syarat ataukah maksimal hanya satu syarat? Ada khilaf dalam masalah ini. Dan di sini saya kutipkan riwayat Nabi SAW pernah melakukan transaksi dengan sahabat Jabir, dan di situ ada pengajuan syarat. Berarti ini dalil boleh mengajukan syarat dalam praktek jual beli. Baik, kesimpulannya begini. Jadi terkait
dua syarat makna hadis dua syarat dalam jual beli. Ada yang mengatakan yang dimaksud di situ adalah ulama berbeda pendapat ya. Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan yang dimaksud di situ adalah mengajukan dua syarat atau lebih. Ini hukumnya dilarang. Mengajukan dua syarat atau lebih, ini hukumnya dilarang. Sehingga tidak diperbolehkan orang mengajukan dua syarat atau lebih. Yang boleh hanya satu. Misalnya, saya beli gorengan. Lalu saya minta kepada penjual, Pak, tolong gorengannya nanti diantar. Kalau diantar saya mau beli, kalau nggak diantar saya nggak mau. Itu boleh, karena cuma satu syarat. Tapi kalau lebih dari satu, saya beli gorengan, asal dengan syarat, ya satu, gorengannya diantar. Yang kedua dikasih diskon. Sudah minta diantar, minta dikasih diskon. Berarti ini lebih dari satu. Kalau yang seperti ini, menurut Imam Ahmad, hukumnya dilarang. Yang boleh hanya satu. Baik, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yang dimaksud dua syarat dalam jual beli di situ adalah mengajukan syarat yang bentuknya akad kedua sebagai tambahan dari akad pertama. Ya. Sehingga bentuknya kayak gini. Akad 1 plus akad 2, di mana akad 1 ini adalah akad utama dan akad yang kedua ini syarat untuk akad 1. Akad 1 plus akad 2, di mana akad 1 adalah akad utama dan akad 2 adalah syarat untuk akad 1. Sehingga ada syarat tapi bentuknya akad. Contoh misalnya, jual beli digabungkan dengan akad sewa. Misal, saya mau beli rumahmu dengan syarat kau harus sewa mobilku. Ini tidak boleh. Termasuk contoh yang lain misalnya. Saya mau beli rumah Bapak dengan syarat saya dinikahkan dengan putri Bapak. Maka di situ menggabungkan antara akad jual beli dengan akad nikah. Atau saya mau membeli tanahmu dengan syarat kamu harus menyewa rumahku, dan seterusnya. Praktek seperti itu berarti ada akad 1 plus akad 2, di mana akad 2 itu adalah syarat untuk akad yang pertama. Dan ini yang lebih mendekati dari dua makna tadi. Oleh karena itu, model menggabungkan seperti ini hukumnya tidak diperbolehkan. Karena itulah ketika orang melakukan jual beli atau akad yang lain, lalu disyaratkan ada akad tambahan sebagai syarat untuk akad yang pertama, maka itu melanggar hadis Nabi SAW, wala syartani fi bai'in, tidak boleh ada dua syarat dalam satu transaksi. Baik, contoh real di lapangan apa Pak? Yang sering kita jumpai, di mana orang mengajukan syarat yang sifatnya double seperti ini. Contoh di lapangan adalah transaksi leasing. Karena dalam transaksi leasing itu yang terjadi adalah lease to buy.
ada dua akad yang digabungkan, yaitu sewa plus beli. Sehingga konsumen dengan pihak leasing melakukan transaksi, kami akan menyewakan kendaraan, tapi dengan syarat kau harus membelinya. Ini akad 1, yang ini akad 2, di mana akad 2 ini merupakan syarat akad 1. Yang terjadi kayak gini ya. Sehingga dia melakukan transaksi sewa atau transaksi jual beli, tapi dengan syarat harus ada tambahan transaksi yang lain. Nah, yang model kayak gini yang disebut sebagai menggabungkan dua akad dalam satu akad. Ini yang dimaksud menggabungkan dua akad dalam satu akad. Baik. Semoga bisa dipahami. Dan barangkali Anda kalau menjumpai kasus yang lain, ya, mungkin ada di masyarakat, sehingga ketika terjadi seperti ini, maka yang perlu diperhatikan adalah ketika di situ ada bentuk menggabungkan dua akad dalam satu akad, di mana akad yang kedua merupakan syarat bagi akad yang pertama, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Selanjutnya, kita akan beralih ke larangan yang ketiga. Baik, ini ada keterangan terkait masalah syarat-syarat dalam akad, kita lewati. Lalu kita mengambil bagian yang ketiga dari larangan ini. Larangan mengambil keuntungan tanpa menanggung risiko kerugian. Rasulullah SAW bersabda, "Wala bai'u ma lam tadman, wala ribahu ma lam tadman." Tidak boleh ada keuntungan tanpa menanggung risiko kerugian. Tidak boleh ada keuntungan tanpa menanggung risiko kerugian. Baik. Ini bentuknya bagaimana? Orang menanggung risiko kerugian, tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung risiko kerugian. Ada dua makna di situ. Mengambil untung tanpa risiko rugi. Apa maknanya? Ada dua makna. Yang pertama adalah orang melakukan akad permodalan. Akad permodalan, tapi tidak mau resiko rugi. Ya. Sehingga misalnya begini. Si A memberikan modal kepada si B. Si B ini pengusaha. Sementara si A ini pemodal. Si A memberikan modal kepada B. Ngasih modal. Dengan perjanjian, kalau untung bagi hasil, jika untung, maka ada bagi hasil. Bagi hasil misalnya 50-50. Jika rugi, modal wajib dikembalikan. Jika rugi, modal wajib dikembalikan. Praktek seperti ini nggak boleh dilakukan. Kenapa nggak boleh, Pak? Karena yang namanya kegiatan bagi hasil harus juga siap dengan bagi rugi. Karena itu berlaku rumus keseimbangan. Siapa yang ingin peluang untung, maka keseimbangannya adalah dia harus siap dengan resiko rugi. Ini bentuk keseimbangan. Berdasarkan hadis wala ribahu ma lam tadman, tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian.
Maka nggak boleh dalam sebuah kerjasama kita bagi hasil, tapi nggak ada bagi untung, tidak ada bagi rugi, tidak boleh. Siapa yang pengen bagi hasil, maka dia harus siap dengan bagi rugi. Baik, ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua dari hadis ini adalah dilarang menjual barang, sebelum menerimanya. Dilarang menjual barang sebelum menerimanya. Sehingga bentuknya kayak gini ya. Contoh. Si A membeli barang dari toko besi. Beli semen, dia transfer senilai 10 juta untuk beli semen. Baik, semen 10 juta dapat berapa itu? Anggaplah misalnya berapa? 20 sak ya. 20 sak atau 200 sak. Si A beli semen ke toko besi 10 juta, dia dapat 200 sak. Lalu sebelum semen itu dikirim di toko besi, semen tetap bertahan di toko besi. Si A minta jangan kirim semen itu, tunggu dulu. Lalu si A menjual ke tempatnya B. Si A jual ke tempatnya B. Kemudian B bayar ke si A senilai 11 juta. Senilai 11 juta. Dah? Setelah itu A meminta kepada toko besi, silahkan kirim semen ke tempatnya B. Langsung toko besi kirim semen. Langsung dari toko besi ke B. Sudah? Maka A untung 1 juta dan A tidak menanggung resiko. A tidak menanggung resiko kerugian terhadap semen. Karena resiko barang ditanggung oleh yang membawanya. Nah, di sini kan A tidak pernah menerima barang itu. Sehingga sama sekali dia tidak menanggung resiko terhadap semen itu. Maka kalau semen itu kehujanan, atau semen itu pecah, atau rusak, atau dimaling orang, sama sekali A tidak menanggung. Sebab semen itu langsung dikirim dari toko besi ke B. Sehingga A dapat untung, sementara A tidak menanggung resiko terhadap barang itu. Dan ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena itu dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, La tabi'u hatta taqbidah. Jangan menjual sampai menerima barang. Jangan menjual sampai menerima. Kalau belum menerima, tidak boleh jualan. Sehingga misalnya, Anda yang berada di Cilacap, kulaan barang dari Surabaya. Setelah kula, ditransfer, barang dalam proses kirim. Ketika barang dalam proses kirim, belum diizinkan untuk menjual barang itu, sampai Anda menerima barang itu. Kalau masih dalam proses kirim kemudian dijual ke orang lain, tidak boleh. Karena itu termasuk di antara bentuk melanggar sabda Nabi SAW, La tabi'u hatta taqbidah. Jangan kau jual barang yang kau beli sampai kau menerimanya. Tunggu diterima dulu, setelah diterima baru dijual. Itu aturannya. Wallahu a'lam. Baik.
Selanjutnya, larangan yang terakhir. Rasulullah SAW melarang untuk menjual barang yang tidak dimiliki. Nabi SAW bersabda, "Wala bai'u ma laysa indak." Tidak boleh ada transaksi, tidak boleh jual beli barang yang tidak kamu miliki. Karena menjual barang yang belum dimiliki berarti salah satu rukunnya tidak ada. Dan dalam rukun transaksi, objek jual beli harus ada. Kalau kemudian objek jual belinya tidak ada, alias barangnya belum dimiliki, maka berarti transaksi itu belum memenuhi salah satu rukunnya. Sehingga di sini ada larangan, dilarang menjual barang yang belum dimiliki karena salah satu rukunnya tidak ada. Karena salah satu rukunnya tidak ada. Sebab rukun jual beli ada 3. Subjek, pelaku akad. Apa saja itu pelaku akad? Siapa saja pelaku akad? Penjual dan pembeli. Yang kedua adalah objek. Objek akad yaitu barang atau jasa dan uang. Yang ketiga adalah sigot, yaitu pernyataan untuk menunjukkan bahwa kedua pihak saling ridho ketika melakukan akad. Nah, ketika ada orang menjual sementara barangnya belum ada, dia belum punya barang tapi sudah jualan, berarti dalam posisi ini dia menjual barang sebelum memilikinya, dan itu artinya dia menjual sebelum memenuhi rukunnya. Sehingga transaksi itu adalah transaksi yang dilarang. Baik. Selanjutnya, sebagai tambahan, catatan ya. Tolong Anda bedakan dua hal ini. Antara penawaran dengan akad. Ini dua hal yang berbeda. Kalau akad di sini ada ikatan. Sehingga tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Kalau penawaran tidak ada ikatan, maka bisa dibatalkan kapanpun dan bisa dibatalkan secara sepihak. Sehingga bisa dibatalkan. Nah, untuk sifatnya penawaran boleh dilakukan sebelum memiliki barang. Anda menawarkan barang sebelum Anda memilikinya boleh. Sebelum Anda menerima barang itu boleh. Jadi yang dilarang tadi boleh dilakukan dalam fase penawaran. Misalnya, ibu beli baju dari Surabaya, sudah transfer, lalu baju itu dikirim dari Surabaya ke Cilacap. Dalam proses pengiriman itu butuh waktu misalnya 5 hari. Karena Anda sudah punya fotonya, maka Anda pajang fotonya lalu Anda tawarkan ke grup-grup WA atau di mana Anda tawarkan.
Apakah seperti itu diperbolehkan? Jawabannya boleh. Ya. Jawabannya boleh karena sifatnya baru penawaran. Namun kalau akad ini tidak bisa dibatalkan. Karena tidak bisa dibatalkan, maka tidak boleh dilakukan kecuali jika penjual sudah memiliki dan sudah menerima. Nah, ini kata kuncinya, sudah menerima ya. Sudah memiliki dan sudah menerima. Kalau baru sebatas memiliki, sudah beli, tapi belum menerima, tunggu dulu sampai diterima. Saya beli misalnya pakaian dari Jakarta, dari Tanah Abang, tapi hanya buy online lewat transfer, saya transfer. Setelah saya transfer, dikirim. Nah, saat dikirim, saya jual ke orang lain, belum boleh. Tunggu dulu sampai saya menerimanya. Sehingga saya sudah beli, berarti saya sudah memiliki, dan saya sudah menerima, maka ketika saya sudah menerima, barulah boleh saya jual. Boleh saya lakukan akad. Tapi kalau sifatnya penawaran tidak diperbolehkan sampai saya menerima. Kalau sifatnya penawaran boleh dilakukan meskipun saya belum memiliki barang itu. Karena sifatnya baru penawaran. Dipahami insya Allah ya? Perbedaan antara penawaran dengan akad. Jadi kalau penawaran itu belum deal, baru ya hanya sebatas menyampaikan informasi, saya menyediakan barang-barang seperti ini. Tapi kalau sudah akad, deal, dikunci, harga sekian, nggak bisa geser, nggak bisa dibatalin, itu akad. Wallahu a'lam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz. Ini sudah banyak sekali pertanyaan masuk ke chat. Saya bacakan Ustadz. Izin bertanya Ustadz mengenai gratis ongkir. Bahwasannya setiap manfaat dan dari pembayaran yang kita lakukan kepada penjual dengan syarat harus membayar dengan e-wallet atau bank tertentu. Misalnya pembeli harus membayar dengan ShopeePay atau Bank Mandiri, baik berupa diskon, cashback maupun gratis ongkir adalah riba. Bagaimana hukum gratis ongkir di marketplace yang mana syarat mendapatkan gratis ongkir tersebut pembayarannya dilakukan dengan hampir semua metode seperti ShopeePay, COD, transfer bank, kartu kredit. Dan saya membayar dengan transfer bank. Apakah pembayaran yang saya lakukan dengan transfer bank dan mendapat gratis ongkir di marketplace tersebut termasuk riba, Ustadz? Baik. Kita buat rincian ya untuk kasus yang tadi disampaikan. Jadi kaitannya dengan gratis ongkir atau cashback atau manfaat apapun dan lain-lain. Maka di situ ada beberapa yang bisa kita detailkan. Yang pertama, jika melibatkan akad utang. Jika melibatkan akad utang, maka berarti gratis ongkir ini termasuk kategori manfaat karena utang, dan ini adalah riba. Sebagaimana kaidah yang disampaikan oleh Fudhalah bin Ubaid, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu adalah riba. Baik. Dan dalam kasus ini, misalnya melibatkan utang, contohnya apa sih Pak? Misalnya ya, top up dulu. Melibatkan utang, contohnya adalah misalnya top up saldo di e-wallet. E-wallet dompet virtual ya.
Dompet virtual itu seperti OVO, GoPay, kemudian ada banyak sekali sekarang apalagi Dana, Link Aja. Kemudian ada banyak dompet-dompet virtual. Dia top up saldo ke e-wallet. Lalu saldo itu nanti akan digunakan untuk transaksi. Siapa yang bayarnya pakai saldo e-wallet dapat diskon. Kalau pakai transfer bank atau pakai tunai COD nggak dapat diskon. Maka berarti di situ kita bisa memahami itu adalah manfaat karena melibatkan akad utang dan ini termasuk bentuk riba. Hukumnya tidak boleh. Yang kedua, jika tidak melibatkan akad utang. Jika tidak melibatkan akad utang. Artinya pembayaran sifatnya bebas. Mau transfer, maupun e-wallet, maupun COD, maupun apapun, tetap dapat diskon. Sehingga di situ diskon diberikan ke semua konsumen. Apapun metode pembayarannya. Maka dalam hal ini diskon hukumnya bukan riba. Sehingga insya Allah tidak masalah. Termasuk diantaranya adalah gratis ongkir tadi. Untuk semua metode pembayaran akan tetap dapat gratis ongkir. Berarti di situ tidak melibatkan akad utang. Oleh karena itu, dalam hal ini tidak kita sebut sebagai manfaat disebabkan karena utang, sehingga dia bukan riba. Wallahu a'lam. Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Sekarang kan sering dijumpai sistem jual beli PO atau pre-order, di mana barangnya belum ada, tapi sudah ada akad jual beli. Ada yang buka PO tanpa DP, ada yang DP 50%, ada yang lunas dulu baru ditunggu barangnya ready. Bagaimana sistem PO yang diperbolehkan dalam Islam, Ustadz? Sekalian juga bagaimana hukum just tip, Ustadz? Silakan, Ustadz. Baik. Untuk sistem PO yang ada di masyarakat kita bisa kita bagi menjadi dua ya. Yang pertama PO tanpa akad, yang kedua PO dengan akad. Baik, coba saya buka ini. Tentang fikih PO. Purchase order. PO di tempat kita itu ada dua. Ada PO tanpa akad, ada PO dengan akad. Kalau sifatnya PO tanpa akad, jadi pesan tapi tidak mengikat sama sekali. Ya, ciri tanpa akad itu sama sekali tidak mengikat ya. Artinya bisa dibatalkan kapanpun tanpa harus minta keridhaan lawan akad. PO semacam ini sifatnya hanya janji akad. Dan ini hukumnya boleh. Meskipun belum punya barang. Sehingga misalnya, saya PO ya. PO catat ya. Siapa lagi ya PO? PO catat. Tapi dalam kesepakatan antara dia dengan orang-orang yang PO tadi bisa dibatalkan kapanpun. Kamu jadi beli nggak jadi beli nggak apa-apa. Jadi cuma dicatat. Begitu barang datang, mereka yang jadi beli datang, yang nggak jadi beli ngilang. Nah, bagi penjual ini nggak ada masalah. Maka PO seperti ini hukumnya boleh. Karena tidak ada ikatan. Sehingga tidak ada akad. Nah, yang kemudian menjadi masalah adalah PO dengan akad. Ini yang perlu untuk didetailkan. PO dengan akad berarti saat PO itu sudah ada kesepakatan, sudah deal.
Maka PO dengan akad hanya bisa dilakukan dengan cara satu, melakukan akad salam. Namun syaratnya untuk akad salam ini pembayaran harus tunai. Jadi kalau akad salam maka pembayaran wajib tunai. Saya PO, harganya berapa? 500.000, maka dia harus bayar 500.000 tunai. Dia bayar 500.000 secara tunai. Ini boleh, ini cara PO yang pertama yang dibenarkan, ya, dengan menggunakan praktek akad salam. Sudah? Yang kedua, praktek akad istisna. Namun akad istisna itu hanya berlaku bagi produsen. Sehingga untuk yang kedua, untuk akad istisna hanya berlaku bagi produsen. Dia punya unit produksi. Yang namanya produsen berarti punya unit produksi. Kalau dia tidak punya unit produksi, tidak boleh. Karena harus bisa memproduksi. Akadnya namanya akad istisna, pesan dibuatkan barang. Sudah? Yang ketiga, PO dengan akad yang boleh. Yang ketiga adalah dengan trader. Trader ini tidak bisa memproduksi. Namun dia harus sudah memiliki barang. Kalau sudah memiliki barang boleh PO. Tapi kalau belum tidak boleh. Baik. Bisa dibedakan ya dari tiga ini. Trader ini tidak bisa memproduksi. Hanya kulaan. Hanya kulak. Setelah dia kulak, dia jual ulang. Kalau yang seperti ini, untuk PO ke trader, wajib harus trader itu sudah punya barang. Sudah? Kemudian, kita lihat PO ke trader. Jika PO ke trader sebelum trader memiliki barang, jika PO ke trader sebelum trader memiliki barang, maka di sini akad yang terjadi adalah akad apa akad yang terjadi? Maka akad yang terjadi adalah menjual sebelum memiliki. Menjual sebelum memiliki. Dan ini dilarang oleh Nabi SAW dalam sabda beliau, la tabi' ma laysa indak. Jangan kau jual barang yang tidak kau miliki. Wallahu alam. Baik, semoga bisa dipahami ya.